Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Selamat datang di modul Memahami Assessment. Pada materi pertama ini, kita akan memahami assessment sebagai understanding evidence, yaitu menempatkan assessment sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan. Dalam materi ini, kita akan bersama-sama memahami makna assessment dalam fungsinya yang lebih berpihak kepada murid dan membantu murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna, bukan sekedar laporan yang berisi angka dan hasil belajar saja. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita segarkan ingatan kita sejenak. Di kelas, ketika Bapak Ibu berkata, "Anak-anak, minggu depan kita ulangan ya." Apa tanggapan kebanyakan murid Bapak Ibu? Apakah hore atau ya? Atau mungkin Bapak Ibu pernah juga mendapati orang tua murid yang ikut cemas ketika anak-anak menghadapi assessment apapun. Kecemasan tersebut tentu beralasan. Umumnya, assessment dipahami sebagai tahap penilaian atau bahkan penghakiman untuk menentukan apakah anak-anak berhasil menguasai materi yang telah diajarkan. Kadang assessment juga digunakan untuk mencari murid dengan ranking tertinggi atau 5 besar misalnya. Menurut Ibu dan Bapak Guru, assessment itu dilakukan untuk tujuan apa? Apakah untuk keperluan mengisi raport atau untuk menentukan siapa murid yang pintar atau tidak? Siapa yang melampaui KKM dan yang tidak? Mari kita telusuri sejenak. Biasanya assessment dilakukan pada akhir penyampaian materi, berupa soal-soal yang sama untuk dikerjakan semua murid dan hasilnya berupa nilai atau angka yang mewakili kemampuan masing-masing murid. Cara pandang assessment sekedar sebagai alat menghasilkan nilai cenderung menghasilkan informasi yang terbatas. Dan bahkan ini bisa kontraproduktif dengan semangat pembelajaran. Apa akibatnya? Murid yang mengalami kendala dalam menguasai materi akan mendapatkan nilai kurang. Pada saat yang sama, murid yang cenderung mahir akan mendapatkan nilai baik. Tetapi, nilai tersebut hanya sebatas mengukur level pengetahuan saja, tanpa memberi mereka peluang untuk meningkatkan pencapaian sesuai dengan kemampuan mereka. Tenang, Ibu Bapak. Secara bertahap, melalui pembelajaran dengan paradigma baru, cara pandang terhadap assessment pun bergeser. Assessment tidak lagi sekedar menjadi tahap pelaporan dan penilaian kemampuan murid, tetapi dipandang sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Dengan demikian, salah satu tujuan utama assessment adalah memantau atau memonitor kualitas pembelajaran, dan assessment bisa dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Apa sih bedanya? Karena memiliki fungsi memantau atau memonitor, assessment bertujuan untuk memahami posisi murid dalam rentang pembelajaran tertentu. Dengan demikian, perkembangan belajar murid dapat teramati dari waktu ke waktu. Artinya, Ibu Bapak, yang menjadi perhatian kita bukan perihal murid mendapatkan nilai berapa, tetapi apakah kemampuan mereka
berkembang dibandingkan dengan kemampuan awalnya. Selain itu, asesmen juga berfungsi memetakan progres atau kemajuan hasil belajar murid. Apa maksudnya? Dengan informasi yang diperoleh melalui asesmen yang efektif, guru bisa mengetahui apa yang saat ini dipahami murid dari apa yang dipelajari. Apa yang bisa dilakukan guru dengan kemampuan prasyarat atau pengetahuan murid sebelumnya yang bisa membantu pemahaman murid terhadap materi yang sedang disampaikan. Apa yang harus dilakukan guru ketika murid keliru memahami materi yang disampaikan. Kapan dan bagaimana guru bisa mulai penyampaian materi yang baru, dan dukungan apa yang diperlukan murid di kemudian hari agar pembelajaran lebih optimal. Dengan demikian, Ibu Bapak Guru, terlihatlah bahwa prinsip asesmen adalah sebagai berikut. 1. Asesmen adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Peran asesmen adalah memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang utuh. Untuk apa? Untuk umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua sebagai panduan dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Fungsi kedua asesmen adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi umpan balik. Ibu Bapak Guru memiliki keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Mengapa demikian? Agar asesmen dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya yang akan diambil oleh ibu dan bapak guru. Yang keempat, asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Wah, ternyata asesmen bukan hanya ditujukan untuk mengevaluasi murid ya, Ibu Bapak Guru. Asesmen juga berguna bagi guru untuk mengevaluasi diri, khususnya cara dalam mengelola pembelajaran, dan pada gilirannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen yang efektif juga akan membantu guru dalam mengambil keputusan. Apa yang harus diajarkan lagi dan apa yang tidak perlu diajarkan lagi. Apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki lagi. Nah, Ibu Bapak Guru, bagaimana pandangan Ibu Bapak Guru tentang asesmen setelah menyimak materi ini? Sampai jumpa pada materi berikutnya. Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.